Kata orang, cinta selalu butuh perjuangan. Dan cinta juga butuh sebuah pengorbanan. Namun, apakah semua itu berlaku jika tanpa restu orang tua? Tentunya sangat rumit, bukan? Perkenalkan, namaku Putra. Aku seorang pebisnis muda. Tapi itu dulu, saat usiaku masih 25 tahun. Aku memiliki usaha pembuatan sarung. Dimulai dari benang, lanjut proses tenun manual, hingga menjadi sarung yang siap dijual ke pasaran. Bisnis ini udah kujalani 4 tahun yang lalu. Dan aku memiliki puluhan karyawan buat menunjang kelancaran semua proses produksi. Dari bisnis ini, aku mendapatkan mulai dari mobil, rumah, ya meskipun masih dalam tahap renovasi, dan segala kebutuhan keluargaku setiap hari. Bicara soal cinta, cinta itu bukan apa adanya atau ada apanya, tapi berusaha semampunya untuk kemudian memahami perasaan masing-masing. Seperti kisah cintaku dengan Lisa. Lisa adalah gadis satu komplek yang udah aku pacari 2 tahun lalu. Aku udah kenal baik dengan keluarga Lisa, dan keluarga kami sama-sama saling mendukung hubungan ini. Harapan kami adalah bisa melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Namun, semua itu sirna. Ketika bisnis yang kurintis selama ini, bisnis yang dimulai dari nol hingga sebesar ini, mengalami kehancuran karena dilahap si jago merah. Semua bahan baku tidak bisa diselamatkan. Benang, alat tenun tradisional, hingga sarung yang siap kirim ke pengepul pun ikut terbakar. Yang tersisa hanya gudang kosong dan hampir ambruk. Aku sangat syok melihat semua ini. Semua uang tabunganku juga lenyap buat membayar gaji karyawan, mengembalikan uang DP pesanan, hingga ganti rugi gagal produksi. Harta yang tersisa adalah sebuah mobil dan Lisa pacarku. Lisa yang selalu setia kepadaku. Dialah yang support aku buat bangkit kembali. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton, aku harap kalian like dulu video ini. Karena satu like dari kalian sangatlah membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Baik, terima kasih buat yang udah like video ini. Semoga kalian senantiasa diberi rezeki dan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Hingga 2 bulan setelah kejadian itu, mulanya orang tua Lisa yang merestui hubungan kami tiba-tiba menunjukkan kalau tidak suka dengan keberadaanku. Yang biasanya tersenyum ketika aku ngapel berubah menjadi cuek. Yang biasanya mempersilahkan untuk masuk sekarang cukup di luar rumah. Ibarat pepatah, udah jatuh tapi patah pula. Maklum, orang tua mana yang setuju anaknya pacaran sama pria pengangguran? Demi Lisa aku harus bangkit. Mau gak mau, aku harus menjual satu-satunya kekayaanku. Aku menjual mobil guna merintis usaha yang sama mulai dari nol. Alih-alih ingin sukses seperti sebelumnya, malah gagal. Aku tergiur dengan bahan murah, namun malah tidak laku di pasaran. Fik, gembel aku mas. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, banyak yang bilang bahwa Lisa dijodohkan dengan pria lain. Aku tahu ini bukan kemauan Lisa. Ini pasti kemauan orang tuanya. Dan aku tidak bisa berbuat banyak. Yang aku bisa hanya merelakan dia dengan orang lain. Hancur hatiku mas. Hingga 1 bulan sebelum acara pernikahan, Lisa datang ke rumah. Dia menangis sambil memberikan kabar buruk itu. Karena semua ini bukan kemauan Lisa. Ini kemauan orang tuanya. Lisa ingin aku membawanya kabur entah kemana. Mumpung ada waktu, tapi aku menolak ajakan Lisa. Logikanya, mau dikasih makan apa? Lisa memelukku. Sembari menangis, dia bilang, "Kalau kamu tidak mau mengajakku kabur, permintaan terakhirku, ambillah kehormatanku mas. Aku ikhlas, karena hanya kamulah orang yang aku cintai." Jantungku berdegup kencang. Suasana yang awalnya penuh dengan kepedihan berubah menjadi haru. Yah, ibarat garangan dikasih ayam baru menetas. Garangan mana yang gak mau cuy? Kami pun melakukan itu beberapa kali. Kebetulan rumah juga lagi sepi. Tragedi ini kami simpan erat-erat hingga tidak ada satu orang pun yang tahu. Hingga suatu hari di mana Lisa menikah dengan orang lain. Aku
tidak bisa datang. Terlalu perih, Mas. Ya, meskipun aku yang belah duren, tapi terlalu sakit jika melihat dambaan hatiku ditikung orang lain. Aku lebih memilih fokus mencari pekerjaan guna menyambung kehidupan. Ya, hitung-hitung berusaha move on dari Lisa. Dan syukur aku udah dapat pekerjaan meskipun ikut orang lain. 3 bulan setelah Lisa menikah, Lisa datang menemuiku. Dia bilang bahwa saat ini hamil 4 bulan. Dan anak dalam kandungan tersebut adalah hasil buah cinta kita berdua. Parahnya, Lisa juga bilang ke suaminya bahwa ini bukan anak dari suaminya tersebut, melainkan ini adalah anakku. Mungkin suaminya kesal mendengar semua itu, sehingga menceraikan Lisa. Dan Lisa minta pertanggungjawaban kepadaku. Sebagai pria yang bertanggung jawab, aku bersedia menikahi Lisa. Jujur, selama 3 bulan ini, aku belum bisa move on. Aku masih mencintai Lisa. Hingga usia kandungan Lisa mencapai 6 bulan, kami resmi menikah. Orang tua Lisa udah mulai nerima keberadaanku. Mungkin karena terpaksa atau merasa kasihan sama anaknya. Hanya dia yang tahu. Ini adalah tips buat hubungan kalian yang belum direstui oleh salah satu orang tua kalian. Hahaha, bercanda men. Bagaimanapun juga restu orang tua itu sangat penting. Ini hanya soal kebetulan karena tragedi garangan dikasih ayam baru menetas. Dan kami tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Kita tahu harus menuruti apa perintah orang tua. Tapi kita masih punya kesempatan untuk membuat orang tua lebih mengerti perasaan kita daripada keputusan mereka.